Selamat pagi, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Resapi GKI Klasis Bojonegoro. Dalam kesempatan ini saya membacakan firman Tuhan dari Bilangan pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eliezer, anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eliezer turun dari gunung itu. Jemaat Tuhan yang terkasih, akhir-akhir ini saya dikelilingi dengan kematian orang-orang yang saya kenal. Ibu saya, lalu rekan sepelayanan, misalnya almarhum Pendeta Emeritus Abdi Widiati, lalu juga almarhum Bapak Krisnayana, lalu juga tetangga itu suami istri meninggal berbarengan, jemaat terus berjatuhan. Melihat situasi ini menyadarkan saya betapa rapuhnya kehidupan kita ini. Itu sebabnya maka penting bagi kita untuk merenungkan bagaimana kita akan mengakhiri hidup ini. Dalam pengalaman saya menjumpai ada banyak model orang meninggal. Yang pertama adalah orang hidup tanpa Tuhan dan mati pun tanpa Tuhan. Bahwa selama hidup dia melakukan banyak kejahatan dan ketika mati pun ia dalam perbuatan itu. Lalu yang kedua, orang hidup tanpa Tuhan tetapi ia mati dalam Tuhan. Itu seperti orang yang disalib bersama dengan Yesus. Di akhir hidupnya dia berseru kepada Tuhan supaya mengingatnya, dan Tuhan mengingatnya. Tapi model ini tidak bisa kita pakai untuk hidup kita. Yang ketiga adalah hidup dalam Tuhan tapi mati tanpa Tuhan. Orang selama hidupnya ia dalam Tuhan, lalu dia dalam perjalanan hidup itu kecewa dan marah dengan Tuhan, dan belum sampai berdamai dengan Tuhan, ia sudah meninggal. Yang keempat adalah orang hidup dalam Tuhan dan mati pun dalam Tuhan. Tentu yang keempat inilah yang paling ideal dalam kehidupan kita. Kita hidup dalam Tuhan, hidup kita bermakna, hidup kita baik, ya, hidup kita berguna bagi orang lain, hidup kita tidak menjadi beban bagi negara, bagi keluarga, bagi gereja, tapi sebaliknya hidup kita ini menghadirkan karya-karya yang baik. Tentu model inilah yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini. Harun sekalipun hidupnya tidak sempurna seperti yang kita baca dalam ayat 24, Bilangan 20 ayat 24, Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meribah. Memang pernah melakukan kesalahan bersama dengan Musa, tetapi secara umum hidupnya itu bermakna. Hidupnya sangat bermakna bagi umat yang Tuhan percayakan kepadanya untuk dipimpinnya, untuk digembalakannya. Itulah sebabnya ketika Harun mati, maka ada perkabungan di luar kebiasaan, yaitu 30 hari
Ya, dalam ayatnya yang ke-29, ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Yang normal biasanya hanya 7 hari. Itu saudara bisa bandingkan dengan Kejadian 50 ayat 10 atau 1 Samuel 31 ayat 13. 7 hari. Ini 30 hari. Kita boleh melihat di sini apa maknanya bagi kita. Tentu umat sangat kehilangan Harun. Dari sini kita boleh melihat hidupnya bermakna. Sehingga umat menangisinya, umat berkabung 30 hari lamanya, di luar kebiasaan yang biasanya hanya 7 hari. Bagaimana hidup saudara dan saya? Inilah yang perlu kita pikirkan serius. Saudara-saudara yang terkasih, kita masih Tuhan beri anugerah kehidupan. Tuhan masih percayakan kepada kita tugas dan tanggung jawab dalam hidup kita. Dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat, ya, dalam pekerjaan dan bisnis kita, ataupun tanggung jawab yang lain. Ada banyak yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu sebabnya mari kita kerjakan dengan baik, kita kerjakan dengan serius, kita kerjakan seoptimal mungkin. Kita persembahkan kepada Tuhan yang terbaik lewat apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita diberi tugas, kita dipercaya oleh Tuhan, mari kita kerjakan itu dengan seoptimal mungkin. Pelayanan kita, keluarga, bisnis, pekerjaan kita maknai dalam hikmat Tuhan. Tuntaskan hidup ini dengan benar. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami untuk kami memaknai setiap realitas hidup kami dalam kemuliaan-Mu. Berkatilah ya Tuhan, mampukan kami sehingga setiap hidup kami senantiasa boleh bermakna. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu. Tuhan, kami bersyukur atas segala pertolongan-Mu, sekalipun ada kalanya kami melewati kehidupan yang tidak mudah. Tuhan berkati dalam pergumulan-pergumulan umat-Mu, baik tentang kesehatannya, tentang keluarganya, tentang pekerjaannya, bisnisnya, ataupun dalam kehidupan-kehidupannya yang lain. Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberkati. Jika ada pergumulan-pergumulan yang tidak mudah, teguhkanlah. Kiranya umat-Mu tetap dalam pengharapan dalam Tuhan, karena kuasa-Mu melampaui segala pergumulan-pergumulan kami. Kami berdoa untuk bangsa kami, Tuhan juga menolong dan menopang para pemimpin bangsa ini yang terus berjuang untuk mengentaskan dari berbagai persoalan yang ada. Tuhan kiranya memberikan hikmat untuk mereka. Tuhan berkati Badan Pekerja Majelis Klasis GKI Klasis Bojonegoro dan juga jemaat-jemaat yang ada di dalamnya pada khususnya, ataupun gereja-gereja lain, jemaat-jemaat lain. Tuhan berkati. Tuhan mampukan kami untuk terus berinovasi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, para pendeta, para penatua, para aktivis. Tuhan berkati mereka, supaya mereka mampu menggembalakan seluruh umat yang Tuhan percayakan untuk mereka gembalakan, baik anak-anak ataupun sampai pada lansia. Mereka tetap boleh merasakan penggembalaan-Mu lewat hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami percayakan seluruh kehidupan kami yang akan datang dalam kuasa. Kami menaikkan doa kami ini dalam ungkapan syukur dan permohonan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Sang Sumber berkat kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita menyelesaikan hidup ini dengan benar. Tuhan memberkati.